Kabupaten Indramayu akan menampilkan sebuah dongeng yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Halo, perkenalkan, namaku Iman Sujirahayu. Halo, saya Prilly Rahman. Kami di sini sebagai narator. Halo, perkenalkan saya Putri Aulia Sadia sebagai Bawang Putih. Perkenalkan, nama saya Rina Ceftiana sebagai Bawang Merah. Halo, perkenalkan saya Nevadelia sebagai Nenek. Perkenalkan saya Dian Kartika sebagai Ibu Tiri. Itulah perkenalan dari kami. Jangan lupa menyaksikan dongeng yang akan kami ceritakan. Selamat menyaksikan. Dongeng Bawang Merah, Bawang Putih. Dahulu kala, ada sebuah keluarga yang hidup bahagia. Mereka memiliki seorang putri cantik bernama Bawang Putih. Namun, pada suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Setelah kejadian itu, Bawang Putih hidup dengan ayahnya. Ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang yang sering berpergian jauh. Karena tak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah, akhirnya ayah Bawang Putih memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda. Janda tersebut memiliki satu anak yang diberi nama Bawang Merah. Mulai sekarang, kau akan memiliki ibu dan kakak tiri untukmu. Namanya Bawang Merah, tutur sang ayah. Bawang Putih pun akhirnya bahagia memiliki keluarga baru. Ibu tiri dan Bawang Merah bersikap sangat manis padanya. Namun ternyata kebaikan itu hanya sesaat. Ibu dan kakak tiri Bawang Putih memiliki sifat yang jahat. Mereka bersikap baik pada Bawang Putih hanya ketika ayahnya ada bersamanya. Namun ketika ayahnya pergi berdagang, mereka menyuruh Bawang Putih mengerjakan segala pekerjaan rumah seperti seorang pembantu. Ternyata kemalangan Bawang Putih belum berhenti sampai di situ. Selang beberapa waktu, ayah Bawang Putih juga jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kini, ibu tiri Bawang Merah bersikap semakin jahat pada Bawang Putih. Sekarang, semua pekerjaan rumah kamu yang kerjakan, Kata ibu tirinya setelah sang ayah dimakamkan. Bahkan waktu beristirahat Bawang Putih juga semakin terbatas. Tiap hari dia harus melayani semua kebutuhan Bawang Merah dan ibu tirinya. Sampai pada suatu pagi, ketika Bawang Putih mencuci di sungai, tanpa disadari, salah satu selendang kesayangan Bawang Merah hanyut. Kakak, maaf selendangmu hanya di sungai. Tutur Bawang Putih. Bawang Merah pun memarahi Bawang Putih. Dia menyuruh Bawang Putih mencari selendang itu dan tidak boleh pulang sebelum menemukannya. Jangan pernah pulang ke rumah ini jika selendangku tidak kau temukan. Bentak Bawang Merah. Akhirnya Bawang Putih menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Hingga larut malam, selendang itu belum juga dia temukan. Ketika tengah menyusuri sungai, Bawang Putih melihat sebuah gubuk. Ternyata gubuk itu dihuni oleh seorang nenek sebatang kara. Bawang Putih akhirnya meminta izin untuk menginap semalaman. Nenek, bolehkah aku izin menginap di rumahmu? Tanya Bawang Putih. Nenek itu cukup baik hati. Dia mempersilahkan Bawang Putih untuk menginap. Nenek itu juga menanyakan perihal tentang Bawang Putih dan bagaimana dia sampai di tempat itu. Bawang Putih pun menceritakan nasib yang dialaminya. Hingga nenek yang mendengar itu merasa iba. Ternyata selendang yang dicari Bawang Putih ditemukan oleh si nenek. Saat melewati sungai, aku menemukan selendang ini tersangkut di bebatuan.
Tutur nenek. Nenek, terima kasih sekali. Tutur bawang putih bahagia. Tapi nenek itu mau menyerahkan selendang itu dengan syarat bawang putih harus menemaninya selama seminggu. Bawang putih menerima tawaran itu dengan senang hati. Dengan senang hati aku akan menemanimu, Nek. Waktu seminggu pun berlalu, dan kini waktunya bawang putih untuk pulang. Karena selama tinggal di situ, bawang putih sangat rajin. Nenek itu memberikan selendang yang dulu dia temukan dan memberi hadiah pada bawang putih. Dia disuruh memilih di antara 2 buah labu untuk dia bawa. Awalnya bawang putih ingin menolak, namun karena ingin menghormati pemberian, bawang putih akhirnya memilih labu yang kecil dengan alasan takut tak kuat membawanya. Dan nenek itu hanya tersenyum mendengar alasan itu. Setelah itu, bawang putih pun segera pulang dan menyerahkan selendang itu pada bawang merah. Setelah itu, dia segera ke dapur untuk membelah labu. Ternyata labu itu berisi emas permata yang sangat banyak. Secara tak sengaja, ibu tiri bawang putih melihatnya dan langsung merampas semua emas itu. Bukan hanya itu, dia juga memaksa bawang putih untuk menceritakan dari mana dia mendapat labu ajaib itu. Mendengar cerita bawang putih, muncul niat jahat di benak ibu tiri yang serakah itu. Esok paginya, dia menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Dia berharap akan bisa membawa pulang labu yang lebih besar sehingga isinya lebih banyak. Singkat cerita, bawang merah yang malas itu tiba di gubuk nenek. Dan dia pun tinggal di situ selama seminggu. Namun, karena sifatnya yang pemalas, dia hanya bermalas-malasan saja dan tidak mau membantu pekerjaan si nenek. Dan ketika sudah waktunya pulang, dia pun disuruh memilih labu sebagai hadiah. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengambil labu yang besar dan segera berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah tiba di rumah, ibunya sangat senang melihat anaknya membawa labu yang sangat besar. Dia berpikir pasti emas di dalamnya cukup banyak. Karena tak ingin diketahui oleh bawang putih dan takut jika bawang putih minta bagian, mereka menyuruh bawang putih mencuci di sumur. Setelah itu, mereka masuk kamar dan menguncinya rapat-rapat. Dengan tak sabar, mereka segera membelah labu itu. Namun di luar dugaan, bukan emas yang ada di dalamnya, melainkan labu itu dipenuhi ular, kalajengking, kelabang, dan berbagai hewan berbisa. Dengan cepat, hewan-hewan itu keluar dari labu dan menggigit kedua anak dan ibu serakah.